Shalom. Luar biasa karena Tuhan sudah sertai kita. Setengah perjalanan di bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2024, sudah kita lewati di dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan. Ibu Bapak, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar istilah salpok, atau yang anak muda biasa bilang salpok. Itu artinya salah fokus. Maksudnya adalah pada situasi tertentu seharusnya yang kita perhatikan adalah A, tetapi perhatian kita justru tertuju ke B. Misalnya ketika kita lihat foto seseorang, kita tidak perhatikan wajah orang itu, tetapi kita gagal fokus, salpok, salah fokus ke sepatunya. Jadi sepatu itu yang bikin salpok atau galpok. Nah, jemaat Tuhan, saat memulai pelayanannya, banyak orang terpesona kepada Yohanes Pembaptis. Ada yang menyebutnya Elia, ada yang menyebutnya Musa. Tetapi Yohanes tidak menggunakan hal itu sebagai sebuah kesempatan untuk pansos, untuk panjat sosial, untuk numpang populer. Tidak. Ketika banyak orang datang berbondong-bondong, Yohanes mengarahkan fokus orang-orang itu kepada Yesus, bukan kepada dirinya. Yohanes tidak mau orang salpok, harusnya ke Yesus, bukan ke Yohanes. Nah, Yohanes punya kesempatan untuk menjadi populer karena pemberitaannya saat itu menarik perhatian banyak orang. Ia tampil dengan luar biasa. Tetapi Yohanes hanyalah seorang perintis jalan. Ia memberi jalan dan pusat perhatian itu untuk Yesus. Ia tidak memberitakan tentang dirinya sendiri, tetapi ia memberi kesaksian. Ia memberitakan tentang Yesus. Yesus firman yang menjadi manusia itu. Yohanes sendiri beroleh tanda. Ia tidak tahu siapa Mesias itu, tetapi ia beroleh tanda bahwa ketika Roh Kudus turun dalam bentuk merpati, burung merpati ke atas seseorang, maka orang itulah orang yang diperkenankan Allah yang menjadi manusia, firman yang hidup itu yaitu Yesus sendiri. Dalam kerendahan hatinya, Yohanes bahkan katakan bahwa membuka tali kasutnya, aku tidak layak. Ia sadar betul bahwa ia hanya perintis yang berseru-seru untuk mempersiapkan kedatangan, untuk mempersiapkan umat menantikan dan menyambut Tuhan yang akan datang itu. Jadi fokus umat bukan kepada Yohanes, tetapi harus berpusat kepada Yesus. Yohanes bersaksi tentang Yesus dalam pembacaan kita. Kesaksian tentang Yesus disebutkan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus adalah penggenapan dari nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, yang dinanti-nantikan. Kalau dalam perjanjian lama, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, untuk beroleh penghapusan dosa, imam besar harus mengorbankan anak domba, darahnya dicurahkan agar umat beroleh penghapusan dosa. Tetapi di dalam diri Yesus Kristus sendiri, ia anak domba Allah yang sejati, karena ia mencurahkan darahnya sendiri untuk keampunan dosa-dosa kita. Sebentar di jam 5 sore, sebagai anggota sidang jemaat kita diundang untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Mari kita ingat pengakuan dan janji kita untuk setia di sekitar pelayanan firman dan sakramen. Salah satunya
Kita akan ada sebentar dalam perjamuan kudus akhir tahun. Kita bersyukur bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Kita dapat menjalani susah senang perjalanan kehidupan tahun ini. Karena itu dengan sukacita, setiap anggota sini jemaat mesti memenuhi undangan Tuhan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Bu Bapak Saudara Yohanes Pembaptis juga memberi kesaksian bahwa ia melihat Roh Allah turun dari langit seperti burung merpati dan tinggal di atas Yesus. Yesus membaptis dengan Roh. Namanya menjadi dasar pembaptisan. Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Allah itu kita beroleh keselamatan. Jadi mari kita arahkan kehidupan kita. Kita sudah ada di minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga dalam kalender gerejawi adalah minggu Gaudete, minggu sukacita. Kita bersukacita karena tinggal sedikit waktu lagi. Sudah dekat untuk kedatangan Tuhan yang nanti dalam sukacita penuh kita akan rayakan di dalam masa raya Natal. Tapi juga kita tetap dalam kesetiaan menantikan Tuhan yang akan datang kembali. Di saat kita sedang menantikan kedatangan Tuhan, ingat Bapak Ibu Saudara, fokus kita itu untuk Yesus. Fokus kita pada perayaan-perayaan Natal. Fokus kita pada minggu-minggu Advent ini bukan Santa Claus. Ya, Santa Claus itu manusia. Fokus kita adalah Yesus. Ia Allah yang baik, yang sudah memberikan anugerah besar bagi kita. Jadi jangan salpok. Juga fokus kita bukan pada gemerlapnya dekorasi-dekorasi, lampu hias dan lain sebagainya. Fokus kita adalah bayi yang lahir sederhana pada malam Natal. Jadi jangan gantok, jangan salpok dalam persiapan-persiapan kita untuk menantikan Kristus yang sudah datang dan yang akan datang. Mari kita bersyukur dan bersukacita menyambut kedatangan Yesus. Dan kepada kita disampaikan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini bukan hanya sekedar ungkapan untuk melihat Yesus secara fisik, untuk mengenal Yesus dalam pengetahuan kita, tetapi ini adalah sebuah panggilan untuk memprioritaskan Yesus di dalam hidup kita. Bahwa Yesus adalah yang utama dan yang terutama. Kalau Yesus yang utama, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya 24 malam, bukan hanya 31 malam, bangku-bangku gereja penuh. Kalau Yesus adalah prioritas, maka di tengah-tengah kesibukan kita tetap akan beri waktu untuk Yesus. Seringkali kesibukan, pekerjaan menjadi alasan kita tidak bisa beribadah. Padahal tiap orang punya kesibukan. Anak kecil juga sibuk. Anak muda yang orang bilang masih cari-cari pekerjaan juga sibuk. Ibu rumah tangga sibuk 24 jam sehari itu masih kurang. Yang kerja swasta, yang kerja pegawai, semua sibuk. Bukan soal kesibukannya Bapak Ibu, tapi soal prioritas. Kalau kita tidak punya prioritas, tidak memberi prioritas untuk Tuhan, pasti ibadah-ibadah itu akan nomor kesekian. Tapi kalau kita memberi prioritas untuk Tuhan, kita akan menikmati waktu-waktu di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Aduh, Desember ini tinggal ibadah terus, capek juga. Kita tidak akan pernah capek, karena itu prioritas kita. Kita justru bersyukur bahwa kita punya waktu yang banyak untuk berjumpa dengan Tuhan. Sebab ada banyak orang di tempat-tempat lain yang tidak punya waktu sebagaimana kita. Orang di tempat lain masuk ibadah Natal itu kubur, bisa bom meledak dan lain sebagainya. Ada di dalam ancaman di mana tidak bisa orang beribadah dengan bebas. Bahkan ada tempat-tempat di mana orang protes seperti yang kita ikuti di media sosial untuk ibadah-ibadah perayaan Natal. Jadi kalau kita masih diberi kesehatan
Ingat bahwa pusat kehidupan kita adalah Yesus. Ia telah meninggalkan kemuliaan surgawinya untuk menjadi manusia. Karena itu kita semua diundang untuk merenung, untuk menghayati keindahan kasih-Nya, cinta sejati yang Tuhan anugerahkan untuk kita. Anak domba Allah adalah simbol cinta sejati, simbol pengorbanan yang agung, yang memberi harapan dan kerinduan kita terjawab di dalamnya. Ia hadir untuk menuntun kita dalam hari-hari hidup yang penuh dengan pertemuan. Minggu ini Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita juga ada pada Minggu Persekutuan Anggota Muda. Jadi dalam GKI di Tanah Papua, hari-hari Minggu menjelang hari doa syukur unsur tertentu. 2 Juli HDS PAR. Hari Minggu sebelum 2 Juli itu minggu khusus, minggu PAR. Begitupun dengan unsur-unsur lain PKB, PW. Tanggal 18 Desember nanti anak-anak muda PAM GKI akan merayakan hari doa syukur PAM. Hari Minggu ini kita ada di dalam minggu persekutuan anggota muda. Walaupun dalam minggu ini semua warga jemaat mengambil bagian, kita bersyukur bersama dengan anak-anak muda yang Tuhan sertai dalam perjalanan persekutuan. Anak-anak muda bisa angkat tangan. Halo, anak-anak muda. Anak-anak muda. Ya, terima kasih. Gereja mengalami pergumulan yang besar ketika banyak anak muda mencari spiritualitas di luar gereja. Jadi mari anak muda jangan saltok ya. Jangan gagal fokus. Jangan sampai fokus kita adalah pada kesenangan sesaat di masa muda. Jangan sampai fokus kita pada kebahagiaan semu di dunia ini. Ingat, fokus kita ada pada Yesus. Di dalam Yesus semua pergumulan, semua harapan, semua kerinduan dalam masa muda akan beroleh jawabannya. Kalau dunia mencari kesenangan lewat hobi, tapi hobi juga dapat membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau dunia mencari kesenangan dalam pergaulan budi yang membuat kita dan masa muda kita rusak. Anak domba Allah, Yesus, memberi dirinya, memberi teladan yang berbeda dari dunia. Ia adalah cinta sejati yang tidak pernah mengecewakan kita. Anak muda pernah kecewa karena cinta, pernah dikhianati. Ya, bukan hanya anak muda saja. Orang-orang tua juga sudah pernah mengalami itu. Tapi mari fokus kepada Yesus. Ia fondasi kehidupan yang kokoh dalam hidup kita, dalam pergumulan kita. Jadi teladan di masa muda. Satukan tekad, bulatkan semangat, terus setia bersaksi, bersekutu, melayani. Teguhkan iman di dalam Yesus. Ingat, jangan sabar, jangan gampang. Fokus kita ada pada Yesus. Yesus itu kekuatan kita. Sekarang ini ada yang tren adalah kecerdasan buatan AI. Semua bisa dijawab oleh AI itu. Anak-anak muda paham ya apa yang saya maksudkan. Tadi pagi saya search di AI, bagaimana caranya dapat jodoh. AI jawab. Tapi Bapak Ibu Saudara, AI tidak bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Hanya di dalam Kristus, hanya di dalam Tuhan. Karena itu, sandar kehidupan masa muda untuk Tuhan. Taruh kehidupan pribadi, keluarga, orang percaya di dalam Tuhan. Ibaratkan Tuhan Yesus. Anak-anak muda jadi tulang punggung yang bisa diandalkan di dalam gereja, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, supaya pemuda kita tetap percaya. Tuhan berkati